Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dalam program Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. Biarlah malam hari ini sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari sebelum mulai kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta segalanya yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Raja di atas segala raja yang mempunyai kerajaan sorga, Raja kebenaran, Raja damai. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah imam besar agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami anak-anak-Mu, kami murid-murid-Mu yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami milik kepunyaan-Mu, mempelai kudus-Mu, sahabat-sahabat-Mu, warga kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Alam kebesaran Tuhan,
Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang menjadi Bapa kami, yang sangat mengasihi kami. Penyertaan dan kasih membuat kami sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi Bapa kami, yang sangat mengasihi kami, dan menyertai kami dengan sungguh sempurna. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam program Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Saudara berada pada hari ini, saya percaya kita diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa pelayanan Grace of Christ Community Church Surabaya, saudara yang butuh dilayani secara pastoral, saudara yang butuh dilayani pelayanan doa, konseling, tetap terbuka pada jam pelayanan, jam kerja, yaitu hari Selasa hingga hari Sabtu, jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Atau saudara yang butuh dikunjungi, dilayani secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah bahwa ibadah Grace of Christ Community Church Surabaya untuk saat ini masih dalam format online, streaming Saudara ya. Itu sebabnya kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa follow Instagram GCCC Surabaya atau subscribe di YouTube channel GCCC Surabaya untuk mendapatkan pelayanan ibadah Injil Kabar Baik dan juga informasi-informasi tentang update pelayanan di GCCC Surabaya, Grace of Christ Community Church Surabaya. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang rindu memberi untuk pekerjaan Tuhan, mensupport pelayanan GCCC Surabaya untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara bisa memberi melalui nomor-nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya setiap benih yang Bapak Ibu Saudara tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih yang saudara tabur akan tertanam dan akan menghasilkan buah, dan Bapak Ibu Saudara akan menuai berkelimpahan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan setiap persembahan, dengan setiap kehidupan, setiap pekerjaan. Karena hari-hari ini kami percaya bahwa Tuhan sedang membuat pembedaan kepada anak-anak Tuhan. Dia akan menjadikan kita terang dengan cara Dia memberkati kita berlimpah-limpah, supaya melalui kehidupan kita bisa memberkati mereka yang ada di dalam gelap. Sekian sedikit pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita mendengarkan kabar baik pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat kasih setiamu, mengucap syukur buat kemurahanmu. Kalau kami ada sampai pada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhan itu memerdekakan kami. Firman Tuhan itu menguatkan kami. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan di dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa bahwa hari-hari ini, Bapak Ibu dimanapun Saudara berada, kita tetap berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya bahwa hidup kita itu ada di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Semoga engkau baik-baik saja, sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya saudara, dari jiwa yang baik-baik saja, itu akan membuat keadaan kita baik-baik saja. Akan membuat keadaan kita sehat-sehat saja. Ayatnya yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Jadi, yang membuat jiwa kita baik-baik saja, yang membuat tubuh kita sehat-sehat saja, adalah karena kita hidup di dalam kebenaran. Dikatakan bahwa tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang
adalah engkau hidup dalam kebenaran. Artinya begini, setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, akan memiliki jiwa yang baik-baik saja. Karena jiwanya baik-baik saja, maka tubuhnya akan baik-baik saja. Maka tubuhnya, keadaannya, kehidupannya akan baik-baik saja. Di mana awalnya? Ketika dia hidup di dalam kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan hidup dalam kebenaran? Apakah hidup melakukan semua firman Tuhan? Tidak sejauh itu, saudara. Karena Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya adalah Yesus adalah kebenaran. Artinya begini, barang siapa yang hidup di dalam Yesus, hidup di dalam Kristus, artinya dia hidup di dalam kebenaran. Jadi kebenaran bukan sesuatu yang kita lakukan, bukan sesuatu yang kita upayakan, tetapi kebenaran adalah pribadi di mana kita hidup di dalamnya. Nah, dikatakan bahwa jika kita hidup di dalam Yesus, maka jiwa kita akan baik-baik saja. Saat kita hidup dalam Yesus, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Hidup kita dalam Yesus, tubuh kita akan baik-baik saja. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami coba sampaikan melalui siaran worship from home pada sore hari ini, artinya begini, tetap semangat, tetap percaya bahwa engkau ada di dalam Yesus Kristus. Faktanya kita hidup di dunia, kita ada di dunia yang tidak semakin baik. Dalam 15 hari, 17 hari ke belakang di tahun 2021, ada begitu banyak bencana alam yang sudah terjadi, saudara, yang kita sudah lihat bersama-sama. Itu kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi janji Tuhan, firman Tuhan adalah begini, di dalam Yesus, hidup kita akan baik-baik saja. Keadaan kita akan baik-baik saja. Tubuh kita akan sehat-sehat saja. Karena kenapa? Karena jiwa kita baik-baik dan kita hidup di dalam Yesus Kristus. Percaya, katakan amin. Inilah janji Tuhan. Inilah kebenaran yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Ketika ketakutan mulai melanda, ketika kekhawatiran mulai melanda, ketika banyak fakta, banyak berita yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, mari perkatakan dengan iman, aku hidup di dalam Yesus, aku ada di dalam Kristus, maka hidupku akan baik-baik saja. Maka anak-anakku, maka istriku, pasanganku, keluargaku akan baik-baik saja. Bukan karena kuat gagahku, tetapi aku hidup di dalam kebenaran. Aku hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul adalah hidup di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa kita sekarang ada di dalam Kristus. Katakan amin. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Nah, karena kita ada di dalam Kristus, itu berarti kita adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu. Masa lalu kita yang buruk, dosa-dosa pelanggaran kita di masa yang lalu, bahkan kejayaan, keberhasilan, hidup keemasan kita di masa lalu, firman Tuhan berkata, itu semua sudah berlalu. Nah, sekarang kita ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi ciptaan yang sudah dibaharui dan menjadi milik Kristus. Artinya DNA Kristus adalah DNA kita. Kehidupan Kristus adalah kehidupan kita. Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Filipi 3 ayat ke-20 firman Tuhan berkata begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga,
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah ini, kita menjadi warga negara yang baru, yaitu warga negara kerajaan sorga. Kewargaan kita adalah warga sorga. Nah, karena kita adalah warga kerajaan sorga, kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi di sekeliling kita, itu adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Adanya pandemi, adanya bencana, adanya kecelakaan, malapetaka, bahaya, itu mungkin tidak bisa kita hindari. Tetapi saya mau berkata bahwa begini, karena kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan sorga, maka kita menantikan keselamatan yang datang dari juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah bahwa begini saudara, juru selamat kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Juru selamat kita adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Juru selamat yang kita sembah adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang senantiasa menyertai dan akan meluputkan kita dari segala hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan ini. Wah, kenapa Pastor begitu yakin bahwa Tuhan pasti meluputkan kita? Kenapa Pastor begitu yakin bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita? Saya mau berkata kepada saudara, karena kita ada di dalam Kristus. Saudara yang ada di dalam Kristus pasti diluputkan, pasti diselamatkan, pasti ditolong, pasti mengalami keajaiban. Ya saudara bayangkan saya di dalam di kostum yang saya pakai ini, di dalam saya ini adalah sebuah baju kaos. Di luar kaos ini saya pakai jubah, pakai jas saudara. Saudara bayangkan ketika ada debu datang, ketika ada basah cairan datang, yang pertama kena apa? Jasnya. Di luarnya. Yang terselamatkan siapa? Yang mana? Kaos yang ada di dalam. Nah, kita itu seperti kaos ini, saudara. Ketika ada bahaya, ada hal-hal yang buruk datang, itu sudah diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah dihalau oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita hanya mendapatkan perlindungan saja. Supaya kita hanya mendapatkan kebaikan saja. Itu sebabnya Tuhan ingin dan kita selalu senantiasa tetap percaya bahwa kita ada di dalam Kristus. Karena hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang menyelamatkan. Kolose 3 ayatnya yang ketiga, apa kata firman Tuhan di sana? Kolose 3 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, sebab kamu telah mati, men. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Bapa. Saya mau berkata kepada saudara begini, hidup saudara yang di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Bapa. Wow! Apakah malapetaka, apakah sakit penyakit, apakah penderitaan itu bisa menghancurkan Bapa Tuhan pencipta semesta alam? Gak bisa. Jika Tuhan tidak bisa tergoyahkan, jika Tuhan tidak terkalahkan, jika Tuhan Tuhan begitu berkuasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Demikian juga hidup saudara yang ada di dalam Kristus. Firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Bapa. Jadi saya percaya keadaanmu akan baik-baik saja. Tubuhmu akan sehat-sehat saja. Jiwamu akan baik-baik saja. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi, yang peduli dengan keadaan kita. Ada satu peristiwa yang memberkati di dalam kitab Keluaran. Kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-37. Ulangan pasalnya yang keempat, ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Karena ianya huruf besar, dia adalah Tuhan, mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka.
Tuhan mengasihi nenek moyangmu dan memiliki keturunan mereka. Dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ayat yang ke-38, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke negeri mereka dan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Kembali ke ayatnya yang ke-37. Dikatakan bahwa ia mengasihi nenek moyangmu. Siapakah nenek moyangmu yang dimaksud? Nenek moyang dimaksud ini nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Ia mengasihi Abraham dan memilih keturunannya. Artinya Abraham dan keturunannya itu akan dibawa keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari aniaya, keluar dari penderitaan, keluar dari hal-hal yang buruk. Dengan apa? Dengan kekuatannya yang besar. Mungkin saudara berkata bahwa, Pak, saya bukan keturunan Abraham. Saya keturunan Pak ini. Saya keturunan Mas ini. Saya keturunan Opung ini. Saya keturunan Koh ini. Saya bukan keturunan Abraham. Sabar saudara ya. Di Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Apa kata firman Tuhan di sana? Jikalau kamu milik Kristus. Sekali lagi. Jikalau kamu milik Kristus. Jikalau kamu ada di dalam Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan apa? Berhak menerima janji-janji Bapa. Karena kamu milik Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Bapa. Kembali di kitab Ulangan yang tadi. Artinya janji keselamatan, artinya janji kemenangan, ya, janji keluar dari perbudakan dan dibawa Tuhan dengan kekuatan yang besar, itu juga menjadi hak saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Percaya, katakan amin. Ini kebenaran. Sekali lagi, kita di dalam Kristus adalah keturunan Abraham. Jadi janji kepada Abraham dan keturunannya, siapa? Saudara dan saya, untuk keluar dari perbudakan Mesir, keluar dari penderitaan, diluputkan dari malapetaka, terjadi dalam kehidupan kita dengan kekuatannya yang besar. Ayat yang ke-38 dikatakan bahwa untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar, yang lebih kuat daripadamu, dan membawa kau masuk ke negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Wow, Tuhan akan menghalau hal-hal yang menyulitkan engkau. Tuhan akan menghalau orang-orang yang menekan engkau. Tuhan akan menghalau rancangan-rancangan iblis yang untuk mencelakakan engkau. Karena kenapa? Karena kita ada dalam Kristus dan kita adalah keturunan Abraham. Kita punya hak atas janji-janji Bapa. Ayatnya yang ke-40. Ulangan 4:40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Bapa Elohimmu kepadamu untuk selama-lamanya. Berpeganglah kepada ketetapan ini. Berpeganglah kepada janji ini. Berpeganglah kepada kebenaran ini. Berpeganglah bahwa engkau ada di dalam Kristus dan berhak atas janji-janji Abraham. Supaya engkau dan anak-anakmu, kita dan keturunan kita akan baik-baik saja. Supaya baik keadaan. Amin. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berkhotbah menyampaikan hal ini. Itu saya tidak menghindari fakta apa yang terjadi di bangsa kita
dalam beberapa waktu, masih di awal-awal tahun, 15 hari, 16 hari, masih tergolong tahun yang baru. Kita sudah melihat ada begitu banyak peristiwa yang membuat kita berduka. Ada kecelakaan, ada banjir, ada gunung meletus, ada gempa bumi. Saya tidak menghindari fakta itu sedang terjadi. Tetapi hari ini, saya mau berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, jangan khawatir. Karena hidupmu ada di dalam Kristus. Bukan cuma hidupmu di dalam Kristus saja, tetapi di dalam Kristus kita tersembunyi di dalam Bapa. Dia yang dengan kuasanya, Dia dengan kekuatannya, Dia dengan kemampuannya, dengan kehebatannya, dengan kedahsyatannya akan menghalau hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan. Tetap percaya, tetap memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa, saudara? Karena hanya di dalam Yesus kita akan melihat anugerah. Di dalam Yesus kita akan melihat kasih karunia yang besar yang dinyatakan bagi kita. Ayat terakhir 1 Korintus 1 ayatnya yang keempat. 1 Korintus 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Bapakku karena kamu atas kasih karunia Bapa yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Sekali lagi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Bapakku, Tuhanku, Elohimku, karena kamu atas kasih karunia Elohim, kasih karunia Bapa yang dianugerahkannya kepada kamu di mana? Di dalam Kristus. Artinya begini, saudara. Waktu kita hidup di dalam Kristus, kita percaya kita ada di dalam Yesus Kristus, maka dikatakan bahwa kita hidup, kita menerima anugerah kasih karunia Bapa. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan menerima anugerah kasih karunia Bapa? Sudah anugerah kasih karunia lagi. Itu artinya begini, saudara. Ketika orang menerima fakta hal yang buruk terjadi, saudara dan saya akan menerima kebenaran. Engkau mendapatkan kasih karunia, diselamatkan. Ketika orang menerima fakta, terjadi goncangan, terjadi malapetaka, saudara dan saya akan menerima kebenaran. Kebenaran kita adalah diselamatkan, diluputkan, dilindungi, disertai. Tidak sekalipun kita dibiarkan. Mengapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Saya tidak bermaksud untuk menghibur saudara. Saya tidak bermaksud untuk memberikan janji-janji kepada saudara. Saya cuma ingin memberitakan, inilah kebenaran. Kita hidup di dalam Kristus. Seperti apa yang kita percayai, demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya kita ada dalam Kristus, maka percayalah juga engkau ada dalam perlindungannya. Engkau ada dalam penyertaannya. Engkau ada di dalam kesetiaannya. Engkau ada di dalam anugerahnya yang besar. Kenapa? Karena di dalam Kristus, juga di dalam Bapa, yang dengan kuasanya, yang dengan kemuliaannya, dengan kedahsyatannya, akan menghalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang sulit engkau alami di dalam kehidupan. Dia sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya untuk melihat kemenangan, melihat sukacita, melihat kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan sejak dahulu kala. Hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara berpikir bagaimana Pak supaya saya bisa dalam Kristus? Cuma satu caranya, yaitu terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Buka tanganmu, tengadahkan wajahmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat firman Tuhan, firman Kristus yang aku terima pada hari ini. Hari ini dan seterusnya, aku memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanku. Ya Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja atas kehidupanku. Aku mengucap syukur Engkau sudah mengampuni dosa-dosaku. Engkau sudah menyelamatkan kehidupanku. Hari ini dan seterusnya, aku ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam aku. Aku benar, aku beroleh kasih karunia dan kebenaran. Aku diberkati karena janjimu Engkau memberikanku hidup di dalam kelimpahan. Aku terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa, selamat menjadi warga kerajaan sorga. Engkau adalah ciptaan yang baru dan sudah diselamatkan. Hari ini tetap percaya engkau ada dalam Kristus. Perlindungannya, anugerahnya, mujizatnya pasti terjadi di dalam kehidupan. Bapa, aku berdoa memberkati anak-anakmu dalam segala hal yang mereka kerjakan. Biarlah mereka melihat keajaiban. Yang sakit, biarlah mereka disembuhkan. Yang lemah, biarkan mendapat kekuatan yang baru. Yang sedang bergumul, sedang masalah, engkau mendapatkan jalan keluar, mendapatkan kelegaan. Karena Yesus Kristus yang ada dalam hatimu selalu ingin menyelamatkan, menolong, memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka kehidupan Kristus hidup di dalam kita. Haleluya. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Yesus ku sembahmu,
Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kehidupan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal dan segala dosa kami diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan darah Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa darahnya adalah benar-benar minuman. Darah adalah nyawa. Dia berikan bagi saudara dan saya sebagai bukti kasih-Nya yang besar buat Bapak Ibu Saudara. Kalau nyawanya saja Dia berikan, apalagi cuma keajaiban, apalagi cuma perlindungan, apalagi cuma kesembuhan, apalagi cuma berkat-berkat. Dia pasti menyatakannya bagi kita. Karena kenapa? Karena Bapa sangat-sangat mengasihi kita. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan dari ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat darah-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kasih-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kehidupan-Mu di dalam nama Yesus. Mari angkat minyak zaitun, minyak kudus Tuhan. Minyak pengurapan. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani berkata bahwa setiap kali kita menerima minyak zaitun ini, kita menerima tanda kesukaan. Kita menerima tanda kemuliaan. Dan setiap kali kita mengurapi, menerima minyak zaitun ini, firman Tuhan dikatakan bahwa kita menerima tanda kemuliaan, tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Artinya begini saudara, saudara dan saya dikuduskan, dikhususkan untuk menerima kemuliaan, untuk menerima anugerah, untuk menerima kemenangan. Ketika kau mengolesi dirimu, maka dirimu akan dilindungi. Mulus tubuhmu akan dilindungi dari hal-hal yang buruk, dari malapetaka. Engkau mengolesi rumahmu, mengolesi pekerjaanmu, maka apapun yang kau kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Setiap tanah yang kau urapi dengan minyak, itu akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya menerima anugerah, menerima kasih karunia, karena Kristus ada di dalam kita.
Bapak, aku berdoa buat anak-anak hari ini dimanapun mereka berada, yang mereka sudah join online Tuhan, dalam worship from home GCCC Surabaya. Aku berdoa biar diberkatilah mereka senantiasa. Mereka semakin yakin, semakin teguh, semakin percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan hidup di dalam mereka. Kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kami, menghalau segala yang buruk, menghalau segala malapetaka, menghalau segala sakit penyakit, menghalau segala kesengsaraan penderitaan. Karena kami ada di dalam Yesus Kristus, tersembunyi di dalam Bapa, sehingga hal-hal yang buruk tidak menimpa kami. Kami sempurna di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kalau toh kami harus melewati badai, kalau toh kami harus melewati api, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, tak pernah meninggalkan kami, selalu senantiasa menyelamatkan kami. Berikan damai-Mu, berikan sukacita-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan lebih lagi iman kepada kami Bapa, supaya kami tetap percaya di tengah-tengah kesengsaraan yang terjadi, di tengah-tengah penderitaan yang terjadi. Kami bisa tetap kuat karena firman-Mu menguatkan kami, karena pribadi-Mu menguatkan kami, dan kami memiliki jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan pada akhirnya mari mengangkat tangan kita, tengadahkan wajah kita. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, hikmat, dan kuasa. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub dicurahkan melimpah-limpah dalam kehidupanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau upayakan, dibuat Tuhan berhasil. Ada perlindungan bagi engkau dan seisi rumahmu. Ada keselamatan bagi engkau dan seisi rumahmu. Ada keajaiban bagi engkau dan seisi rumahmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah benih yang sudah engkau tabur, diberkatilah anak-anakmu, pendidikan anak-anakmu, diberkatilah setiap hubungan yang kau jalin dalam bisnis kerjasamamu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kita sudah selesai beribadah dalam program Worship from Home edisi hari ini, 17 Januari 2020. Kita berjumpa kembali minggu depan dengan kabar baik yang akan memerdekakan kita. Tetap semangat, tetap percaya. Kasih karunia Tuhan melimpah. Salam buat seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.